Bagaimana anak bisa jadi seperti Ustadz Somad? Nggak ada disebut Ustadz Somad sini. Bagaimana anak bisa jadi seperti UAS? Mungkin ini maksudnya Ustadz Asep Supriyatna. Universitas yang paling berhasil mendidik alumninya adalah Universitas Penderitaan. Saya ditinggalkan orang tua saya kelas 2 SD di Sumatera Utara. Mereka pindah ke Riau. Saya menumpang di rumah keluarga ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah kakak ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah orang tua angkat saya. Sampai saya tamat sekolah 95. Di situ baru saya paham skenario Allah. Allah ingin membuat saya sebagai orang yang mandiri. Saya bisa merasakan perasaan. Paman saya, tante saya, anak-anaknya, mantunya, cucunya. Sekarang anak-anak tak bisa merasakan perasaan itu. Tidak halus feelingnya. Kenapa? Karena dia tidak perlu merasa. Di rumah-rumah bapaknya, ini emaknya, mau makan sesuka hati dia, kaki dia angkat ke atas, ada pembantu. Saya nggak bisa begitu. Saya mesti merasakan, melihat wajah mereka. Baru saya paham. Allah membentuk saya, supaya tajam rasa saya, feeling saya, maka dibuatnya kehidupan saya seperti itu. Lalu kemudian akhirnya saya pergi ke Mesir. 4 tahun, nggak ketemu ibu saya. Habis itu pergi ke Maroko, 2 tahun. Setelah itu pulang, tausiah, ceramah, direkam, diusir, viral. Jadi nggak ada sekolah yang membuat Abdul Somad itu nggak ada. Tapi pendidikan di rumah, ibu, keluarga, bapak ada, sibuk mencari nafkah, kemudian lingkungan, bacaan, keadaan, situasi. Jadi siklus manusia ini begini. Mau manusia, mau organisasi, mau yayasan, mau kerajaan, begitu. Generasi pertama pejuang, generasi kedua penikmat, generasi ketiga penghancur. Jadi kalau kita mau anak-anak kita tetap berjuang, jangan buat mereka terlena dengan kenikmatan. Tamat dari Insan Tama, apakah bisa alumni ini pergi ke Australia? Pede, memang mereka biasa, berkomunikasi lancar. Jadi suruh mencari dana. Dari mana Ustaz tahu? Tadi baju kaosnya udah saya lihat. Dia bisa menulis, dia pergi ke luar negeri, ada yang ke Kairo, ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris. Jadi biarkan anak ibu terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang, karena dia tahu di mana letak sarang. Dia akan memperbaiki Indonesia insya Allah. Jangan nanti anaknya mau pergi, mama aku mau pergi ke Cambridge University. Jangan, mama udah tua. Pergi, terbang sejauh mata memandang. Jangan nangis, pergi. Kunci pintu kamar, baru nangis. Doakan dia. Waktu saya mau daftar S3 2017, mak saya umurnya hampir 70, meninggal umur 71. Mak, saya nakut-nakuti dia. Aku udah daftar S3 di Sudan. Sekarang aku mau cuti. Aku tinggal di Sudan 2 tahun. Sebetulnya nggak wajib tinggal. Saya mau ngeliat respon dia. Aku udah terdaftar di Sudan, aku mau tinggal di Sudan 2 tahun. Semua berhenti, aku berangkat. Gimana? Apa kata dia? Aku udah biasa hidup sendirian di rumah nih. Kau silakan pergi, pulang ke dokter. Aku bangga punya anak dokter. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar. Terus emak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah mak kau. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun saya, tapi tidak saya ngomongkan gitu. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati tidak. Gak bisa saya lagi ngomong, udah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun gak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat ini. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat 2002 pulang. Mak rindu gak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam. Itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan. Karena aku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan. Saya bawa ke hotel. Mat, ya mak, kawanku mau datang, mau jumpa. Bawa dia ke sini. Jumpa di mana? Terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Ya, ayo ku kawan. Saya biarkan ngobrol, saya nguping dengan apa cerita orang. Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat?
Aku tiap malam mendoakan dia, aku bacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh, bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Membaca Al-Fatihah atau dengan bersedekah. Datang jamaah, Ustaz tadi saya lewat di depan rumah emak Ustaz. Oh ibu tahu? Ya saya selalu dulu datang waktu beliau masih hidup. Di antara ceritanya Pak Ustaz, apa cerita dia? Aku selalu menzikirkan anakku. Apa dibacakannya untuk saya bu? Dibacakannya tahlil la ilaha illallah 1000 sampai 3000 kali untuk engkau Ustaz Somad. Ibu. Makanya waktu ibu saya meninggal, saya pikir ini kiamat udah dunia ini. Tak ada lagi tempat meminta tolong. Rupanya sampai hari ini masih ada sisa-sisa doanya yang makbul. Maka doakan anak-anak ibu, kalau nanti dia tamat, insan tamat, dia mau pergi, ibu izinkan atau tidak? Dari bunyinya sepertinya enggak.